Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bersyukur, semangat. Kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam SDA yang kaitannya dengan lingkungan hidup dan juga berkaitan dengan prinsip koefisiensi. Ya. Baiklah, bahwa sumber daya alam yang ada di permukaan bumi, yang ada di lingkungan kita, sekitar kita, sangat melimpah keanekaragamannya, sangat melimpah, banyak sekali ya, kita rasakan, dimana semua itu akan memberikan manfaat kepada diri kita dan lingkungan kita. Tidak hanya di manusia saja, ternyata makhluk hidup lainnya juga akan menerima manfaat dari sumber daya alam ya, yang ada di sekitar kita. Maka bagaimana karakteristiknya, jenis-jenisnya, dan juga bagaimana pemanfaatan serta pengelolaannya dengan baik, kita akan mempelajari bersama pada kesempatan kali ini. Dan mudah-mudahan ketika kita mempelajari sumber daya alam ini, banyak hal yang kita dapatkan. Selain kita memanfaatkannya dengan arif dan bijaksana, tentunya kita juga melestarikannya dengan sebaik-baiknya, menjaganya, merawatnya, agar supaya tidak hanya kita saja yang mendapatkan manfaat serta kegunaannya, tetapi generasi yang akan datang selepas kita, anak cucu kita, keturunan kita nantinya akan merasakan sumber daya alam yang ada di bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ya. Kali ini kita akan membahas tentang analisis mengenai dampak lingkungan dan juga prinsip ekoefisiensi pada sumber daya alam. Apa yang akan kita dapatkan pada materi ini? Manfaatan sumber daya alam dengan prinsip ekoefisien tentunya yang akan kita dapatkan. Di mana tujuan dari pembelajaran yang kita akan bahas adalah bahwa kalian, kita semuanya akan bisa mendeskripsikan apa itu AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, kemudian juga bisa mempresentasikan dampak lingkungan dan juga bisa memanfaatkan prinsip ekoefisien. Ya, analisis mengenai dampak lingkungan yang kemudian dikenal dengan AMDAL. Ya. Apakah AMDAL? Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau yang kita kenal sebagai AMDAL yang diatur oleh peraturan pemerintah. Tujuan AMDAL adalah menjamin tetap terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian undang-undang ini di tahun 2009 juga muncul undang-undang tentang lingkungan hidup. Saya lanjutkan, AMDAL harus dilakukan dengan dua cara, yaitu AMDAL harus dilakukan pada proses proyek pembangunan yang akan dilaksanakan. AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak akibat proyek-proyek pembangunan. Ya. Setidaknya dalam sebuah kajian AMDAL, ya, ada pengelolaan lingkungan di sana, ada pemantauan proyek, ada pengelolaan proyek, ada pengambilan keputusan, dan ada dokumen yang penting. Maka kegiatan yang harus dilengkapi dalam proses AMDAL adalah perubahan bentuk lahan atau bentuk alam, pembangunan jalan, bendungan atau pembukaan hutan. Selanjutnya eksploitasi sumber daya alam, pertambangan atau eksploitasi hutan. Kemudian proses mengancam kesejahteraan penduduk, kelestarian kawasan, konservasi alam dan cagar budaya, serta penerapan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar berdampak pada lingkungan. Bagaimana langkah-langkah menyusun AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan? Ya. Yang pertama adalah penyalinan informasi lingkungan yang
berisi informasi tentang kondisi lingkungan sebelum suatu kegiatan itu dilaksanakan. Yang selanjutnya adalah kerangka acuan atau KA AMDAL harus disusun dan disepakati bersama oleh pihak-pihak terkait, baik pengembang, kemudian juga masyarakat terkena dampak dan lain sebagainya. Rencana kelola lingkungan atau yang disebut dengan RKL menjelaskan teknik pengolahan lingkungan yang terkena dampak kegiatan. Kemudian rencana pemantauan lingkungan yang dikenal dengan RPL dilakukan untuk mengetahui dampak pada setiap aspek lingkungan. Ya. Kemudian juga penyajian evaluasi lingkungan atau dikenal dengan PL berisi hasil evaluasi kondisi lingkungan pada saat kegiatan berlangsung. Kemudian studi evaluasi lingkungan atau SEL digunakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian tata laksana AMDAL, pelaksanaan AMDAL sampai operasi kegiatan. Hal-hal yang dianalisis dalam AMDAL, di mana apakah proses dapat menimbulkan dampak kualitas lingkungan hidup melampaui ambang yang sudah ditetapkan. Apakah proyek dapat menimbulkan dampak pada proyek lain sehingga terjadi pertentangan? Dan juga apakah proyek dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat ditoleransi dan membahayakan masyarakat? Sejauh mana pengaruh proyek pada lingkungan yang lebih luas? Keputusan yang diambil dari AMDAL menghasilkan keputusan proyek tidak boleh dibangun. Hasil dari kajian tadi, proyek dihentikan. Kemudian proyek boleh dibangun dengan persyaratan tertentu yang harus diikuti oleh pemilik proyeknya. Boleh berlanjut tetapi ada persyaratan. Dan proyek boleh dibangun sesuai dengan usulan yang diprakarsai dan juga disepakati oleh masyarakat, boleh lanjut. Nah, manfaat AMDAL itu apa saja? Bagi pemilik modal, maka pemilik modal akan menentukan prioritas peminjamannya. Kemudian pengaturan modal dan juga promosinya. Menghindari duplikasi dari proyek lain yang tidak diperlukan. Juga pemilik modal dapat menjamin modal yang dipinjamkan pada proyek sesuai dengan tujuan bank dalam membantu pembangunan. Dan juga yang selanjutnya menjamin modal yang dipinjamkan dapat dikembalikan tepat waktu. Itu bagi pemilik modal. Bagi masyarakat, AMDAL bermanfaat yang pertama, turut serta dalam pembangunan di daerah sejak awal. Yang kedua, mengetahui rencana pembangunan di daerah sekitar. Yang ketiga, mengetahui perubahan lingkungan setelah proyek selesai dibangun. Yang keempat, memahami segala hal mengenai proyek secara jelas. Dan yang keenam, mengetahui hak dan kewajiban masyarakat dalam kaitannya dengan proyek berlangsung. Sedangkan manfaat AMDAL bagi ilmuwan yaitu berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, berguna dalam penelitian ilmiah, berguna dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan penelitian. Kemudian prinsip ekoefisien. Sumber daya alam merupakan salah satu modal dasar pembangunan sehingga harus dimanfaatkan sepenuhnya dan dengan cara tidak merusak. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara ekoefisien. Ekoefisien berasal dari kata ekosistem dan efisien. Artinya pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem dan dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ekoefisien dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia serta memungkinkan generasi sekarang dan masa depan untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya alam secara merata. Apa tujuan dari prinsip ekoefisiensi? Tujuan ekoefisiensi menurut World Business Council on Sustainable Development yaitu mengurangi konsumsi sumber daya alam, mengurangi dampak pada alam, memberikan
kualitas produk dan juga pelayanan yang lebih tinggi, memberikan pelayanan kualitas produk dan pelayanan yang lebih tinggi. Bagaimana karakteristik dari perusahaan yang memiliki konsep ekoefisien? Yaitu pertama, perusahaan yang ekoefisien harus proaktif bukan reaktif. Yang kedua, ekoefisiensi harus dirancang bukan ditambahkan. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas adalah suatu keharusan dalam implementasi strategi ekoefisien. Dan yang keempat adalah ekoefisien harus bersifat menyeluruh, tidak sporadik atau spontan, mendadak. Maka prinsip ekoefisien itu menghemat sumber daya alam yang digunakan. Selanjutnya, menggunakan semua sumber daya alam yang dihasilkan dalam proses energi atau industrinya. Selanjutnya, proses penambangan sumber daya alam tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam yang ditambang dapat digunakan dalam waktu yang lama. Sedangkan yang terakhir, prinsip ekoefisien, proses pembangunan sumber daya alam tidak menimbulkan entropi atau limbah. Menghasilkan ekolabel. Sertifikat ekolabel adalah sebuah label produk yang menunjukkan bahwa produk tersebut diproduksi dengan mengindahkan kaidah-kaidah kelestarian lingkungan hidup. Ekolabel merupakan alat ukur seberapa jauh suatu pelaku produksi dalam pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan dengan ekolabel ini konsumen dapat mengetahui produk mana yang ramah lingkungan dan yang tidak ramah lingkungan. Serta lembaga yang menangani ekolabel di Indonesia adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup atau Bapedal, atau sekarang BLH, Balai Lingkungan Hidup. Kriteria dan prinsip ekolabel. Kriteria ekolabel di mana kelestarian produksi yang pertama, yang kedua kelestarian ekologi, dan yang ketiga adalah kelestarian sosial budayanya. Sedangkan prinsip ekolabelnya adalah sertifikasi ini bersifat sukarela sesuai dengan kebutuhan pasar, dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang independen. Contoh ekolabel Indonesia, logo ekolabel Indonesia untuk tanda sertifikasi terhadap produk berdasarkan standar ekolabel multi kriteria komprehensif yang mempertimbangkan hasil analisis daur hidup produk mulai dari tahap bahan baku, produksi, konsumsi hingga tahap habis masa pakainya. Logo ekolabel deklarasi untuk tanda verifikasi terhadap pernyataan klaim. Logonya seperti ini. Deklarasi pada satu atau lebih parameter lingkungan dari suatu produk yang dideklarasikan oleh produsen. Sedangkan energi setar adalah standar internasional untuk sebuah produk energi yang efisien. Dirancang untuk mengidentifikasi dan mempromosikan produk-produk yang hemat energi serta bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi dan efek rumah kaca melalui pembangkit listriknya. Nah, apa saja manfaat dari ekolabel? Meningkatkan daya saing di pasar global, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, memberi informasi akurat tentang penggunaan produk terhadap lingkungan, memaksa perusahaan pengusaha untuk memperhatikan masalah lingkungan dan membantu melestarikan lingkungan secara global. Disinilah kemudian kita bisa mengetahui bagaimana sumber daya alam supaya lestari dan supaya tetap terjaga. Nah, itulah anak-anakku sekalian, dari yang kita pelajari dari proses analisis mengenai dampak lingkungan atau kita sebut sebagai AMDAL, dan juga bagaimana kemudian manfaat dari ekolabel, supaya dari keterjaminan lingkungan dan sumber daya alam itu tetap lestari hingga tetap kontinu dimanfaatkan oleh generasi-generasi sesudah kita, setelah kita, generasi-generasi yang akan datang. Prinsip dari kelestarian lingkungan dan juga pembangunan berkelanjutan. Saya kira itu yang kita pelajari pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dengan menambah wawasan
ilmu, pengetahuan, pengalaman dari bagaimana itu mengenai analisis dampak lingkungan dan juga efisiensi, kita bisa menggali lebih jauh bagaimana melestarikan lingkungan dan sumber daya alam hingga kita bisa menjadi makhluk yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat dan juga banyak hal dari sumber daya alam dan lingkungan yang kita dapat. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila kurangnya. Silahkan mempelajari ini dengan mendalam, dengan senantiasa berpegang diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.